Selamat pagi kepada Ibu Eka Fadila selaku dosen mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia. Perkenalkan, saya Nofrida Sarimonte dengan NPM 223515516040 dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait materi pertemuan mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia yang telah Ibu berikan pada saat outside maupun saat online melalui web kuliah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi SAI pada pertemuan yang ke-11 sampai dengan 12 mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang akan saya bahas pada materi BUMN dan BUMD. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau membahas pengertian dari Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya juga saya akan membahas perbedaan antara kedua badan tersebut, kinerja atau permasalahan yang sering dihadapi atau sering terjadi pada BUMN maupun pada BUMD. Yang pertama ada pengertian BUMN dan BUMD. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu sumber dividen dan juga hasil dari privatisasi. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi dan juga menambah pendapatan yang berguna untuk pembangunan daerah, serta modal dari BUMD berasal dari APBN atau konversi dari pinjaman. Selain itu juga BUMD menjadi sumber dividen bagi pemerintahan daerah setempat untuk melakukan pembangunan daerah. Selanjutnya ada perbedaan antara BUMN dan BUMD. Perbedaan itu dibagi menjadi 4 poin penting menurut pemahaman saya, di mana yang pertama itu dilihat dari segi kepemilikan. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan, baik pemerintahan pusat yaitu kementerian dan juga pemerintahan daerah. Sedangkan BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. Yang kedua dapat kita lihat dari skala jangkauan beroperasi. BUMN dapat beroperasi di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan bisnisnya. Sedangkan BUMD hanya dapat menyelenggarakan bisnisnya di daerah asal atau di wilayah lain dengan syarat surat perizinan. Yang ketiga dilihat dari segi regulasi pendirian. Regulasi pendirian BUMN diatur oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan regulasi pendirian BUMD diatur oleh kepala daerah dengan persetujuan dari menteri. Yang terakhir dilihat dari segi bentuk perusahaan. BUMN dapat berbentuk persero dan juga
perum atau perusahaan umum. Sedangkan BUMD dapat berbentuk persero daerah dan juga perum daerah sesuai dengan daerah atau wilayah. Baik, selanjutnya ada peranan dari BUMN dan juga BUMD. BUMN memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional, di mana BUMN memiliki peran yang penting dalam mengelola sumber daya vital seperti sumber daya energi, transportasi, dan juga telekomunikasi. Selain itu, BUMN juga memiliki peran sebagai penyedia lapangan pekerjaan, penyeimbang ekonomi, dan juga dalam pembangunan di berbagai sektor, terutama pada sektor infrastruktur dan juga industri. Selain itu, BUMN memiliki peran khusus dalam pembangunan nasional, di mana BUMN berperan sebagai media bagi pemerintahan dalam mengambil suatu kebijakan ekonomi nasional. Sedangkan untuk BUMD juga memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan daerah, di mana BUMD memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Selain itu, BUMN juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi dan juga pengembangan usaha, yang dimana BUMD juga memiliki peran sebagai media bagi pemerintahan daerah untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUMD juga memiliki peran yang cukup signifikan dan juga cukup penting dalam pengembangan usaha dan juga kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah tertentu. Selanjutnya ada kinerja atau permasalahan yang sering dihadapi oleh BUMN dan juga BUMD. Seperti yang kita ketahui, permasalahan akan selalu muncul, terutama dalam bidang perekonomian. Sama seperti yang sering kali dihadapi oleh BUMN dan juga BUMD. Permasalahan yang sering muncul atau sering dihadapi oleh kedua badan usaha tersebut yaitu di mana belum optimalnya kinerja pengelolaan antara kedua badan usaha tersebut, sehingga mengakibatkan lemahnya koordinasi kebijakan, terlambatnya transformasi di beberapa sektor, serta panjangnya rantai birokrasi. Solusi dari permasalahan tersebut diperlukannya peningkatan koordinasi antara pihak eksternal dan juga internal, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan juga kewajaran, supaya kinerja pengelolaan dari kedua badan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Demikian pemahaman materi yang dapat saya sampaikan mengenai BUMN dan juga BUMD. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu.